Wa yasubu alaina al-amalu bih, tapi kami sangat mudah mengamalkannya. Lihat Pak. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan kami orang-orang yang sulit menghafalkan Quran. Kenapa sulit menghafal Quran Pak? Karena Qurannya belum ada, mushafnya belum ada. Jadi kalau dulu mau baca Quran harus hafal dulu. Kalau mau hafal harus datang dulu ke orang yang hafal. Harus datang ke Nabi Muhammad, harus datang ke sahabat yang sudah hafal, kemudian mendengarkan bacaannya sampai hafal, baru bisa baca Quran. Qurannya susah. Kalau kita sekarang Pak, gampang, Qurannya sudah ada, mushafnya sudah ada. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, kami susah menghafal tapi mudah mengamalkannya. Disuruh sholat, disuruh berjamaah ke masjid, berjamaah ke masjid, disuruh saum, disuruh jihad, disuruh haji, disuruh umrah, Pak. Mereka melaksanakan semua perintahnya. Tapi kata Ibnu Mas'ud Pak, ini yang harus digarisbawahi oleh kita, wa inna man ba'dana, dan adapun setelah kami, yashulu alaihil hifdzul Quran, mereka mudah menghafalkan Quran, wa yasubu alaihil amalu bih, tapi sulit mengamalkannya. Mari kita cek Pak. Saya dengan Bapak Ibu adalah orang-orang yang mungkin kebanyakannya tidak hafal juz amma pas SD. Haji sudah hafal juz amma pas SD? Kayaknya kebanyakan Bu ya. Saya tidak hafal waktu itu juz amma pas SD. Tapi anak-anak sekarang Pak, anak-anak sekarang itu mayoritas hafal juz amma SD itu. SD harus hafal juz amma 1 juz dah. Yang jadi menariknya Pak, silahkan dicek, semua anak pasti hafal Al-Maun Pak. Al-Maun ayat keempat, fawailul lil musallin, celakalah orang yang, anak-anak tahu ayatnya, alladzina hum an salatihim, karena mereka salatnya lalai. Anak-anak sudah hafal Pak ayatnya, tapi perhatikan subuh, lalai mereka. Tapi perhatikan zuhur, lalai mereka. Perhatikan asar, lalai juga. Maghrib lalai juga, isya lalai juga. Anak-anak kita ke masjid maghrib, Pak, isyanya nggak sholat. Maka bukan tentang hafal, kata Ibnu Mas'ud, nanti setelah kami bakal banyak Pak yang hafal Quran tapi sulit mengamalkannya. Ini memakmurkan masjid itu semua orang sudah hafal loh Pak. Jadi kalau memakmurkan masjid itu wajib. Hayya 'alas shalah itu harus datang ke masjid. Bukan tidak tahu ayatnya, bukan tidak hafal ayatnya, bukan tidak pernah mendengar ayatnya, tapi karena sulit mengamalkannya. Maka bukan berarti saat Nabi mengatakan itu, Ibnu Mas'ud mengatakan itu, nyanya tuh orang tengah malkeun teh dah hese, ieu mah di akhir zaman. Bukan gitu, Pak. Tapi hati-hati, akan ada orang yang mudah menghafal Quran tapi sulit mengamalkannya. Maka mari simak Pak ayatnya, At-Taubah ayat 18. Bu, Pak, At-Taubah teh hartosna taubat ya. Yang jadi menarik saya itu Pak, ada sebuah kitab namanya Al-Munasabat. Al-Munasabat itu kesesuaian antara ayat dengan surat, surat dengan surat. Contoh Bu, ini contoh dulu. Surat An-Nisa sesudahnya surat apa Bu? Al-Maidah. An-Nisa apa artinya An-Nisa? Istri, wanita, perempuan. Al-Maidah, Ibu pernah nggak lieur ngemutan kunaon An-Nisa heula teras Al-Maidah? Itu kunaonnya mani lieur, naha An-Nisa heula teras Al-Maidah. Tiasa teu Al-Maidah heula teras An-Nisa. Tiasa wae ngan aturan Allah An-Nisa teras Al-Maidah. Ari An-Nisa teh wanita Pak. Dina kitab Al-Munasabat disebutkeun kenapa wanita dulu baru Al-Maidah, karena yang menjadi penyedia makanan itu adalah wanita Pak. An-Nisa, kemudian Al-Maidah, penyedia makanan adalah wanita. Terasa teh acan An-Nisa naon? Ali Imran. Ali Imran itu keluarga, bukan membahas Bapak Imran. Da Bapak Imran atos maut. Yang dibahasnya keluarga Imran. Siapa Pak? Istrinya dan anaknya. Anaknya siapa namanya? Maryam. Dan ini dua perempuan yang solehah. Bahkan Maryam menjadi pemimpin dari sekian banyak manusia. Perempuan nanti di akhirat yang jadi pemimpin 4. Asiyah, Maryam,
Fatimah, Khadijah, Fatimah. 4. Maka Maryam termasuk yang menjadi solehah, pemimpin dunia dan akhirat. Maka ibu-ibu, kenapa Ali Imran dulu? Supaya ibu nanti di surat An-Nisa seperti Ali Imran, seperti Maryam dan ibunya. Nah sekarang kita lihat lagi Pak, Al-Jumu'ah apa artinya? Jumat. Sebelum surat Al-Jumu'ah apa? Surat Al-Quran. As-Sof apa artinya? Barisan. Lihat Pak, jadi barisan umat Islam itu terlihat di sholat Jumatnya. Dan ini maksudnya supaya kalau Jumatan barisannya yang benar. Masuk masjid kosong ke depan dulu, bukan ke belakang nyari sandaran. Ya itu biasanya Ramadan Bu ya, ibu-ibu nyimpen heula magrib teh ieu mah nu abi ulah ku batur, nyimpen sajadah gitu, nyimpen mukena, pulang lagi di cirian. Bapak-bapak tuh sama Pak, Jumat itu secara khusus pokoknya barisannya harus bener. Setelah Al-Jumu'ah surat apa? Al-Munafikun. Jadi kalau orang nggak ke masjid Jumatan munafik Pak, 2 kali munafik, 3 kali akaditna kafir betul teh. Maka kenapa Al-Jumu'ah kemudian Al-Munafikun? Kenapa Pak orang tidak Jumatan disebut munafik? Biasanya terhalang oleh 2, 1 harta, 2 keluarga. Seperti di ayat 9 surat Al-Munafikun, yang menyebabkan orang tidak ke masjid Jumatan, kalau bukan hartanya pasti keluarganya. Nah maka Bapak Ibu, ini munasabatnya ayat yang kita bahas At-Taubah ayat 18. Ayat 18 ini Pak membahas memakmurkan masjid. Yang jadi pertanyaan kita, kenapa disimpannya di At-Taubah Pak? Jadi kalau Bapak Ibu nanti melihat ayat-ayat masjid yang membahas surat tentang memakmurkan masjidnya, itu surat At-Taubah. Tidak disimpan di Al-A'raf, tidak disimpan di An-Nur Pak, tapi di Al-A'raf, punten di At-Taubah. Apa artinya taubah? Tobat. Ngerti nggak Bu kenapa disambungkan dengan memakmurkan masjid? Gini Pak, karena banyak orang yang tidak merasa berdosa saat tidak memakmurkan masjid, itu teh dosa. Maka kalau orang berdosa disuruh oleh Allah apa? Taubat. Maka maksudnya Pak, kenapa surat At-Taubah di dalamnya ada bahasan tentang memakmurkan masjid? Karena banyak orang yang harus taubat tentang memakmurkan masjid. Lebih-lebih laki-laki harus banyak bertaubat atas memakmurkan masjid Pak. Contoh Pak Haji, Tasik lebih banyak cewek cowok? Tuh nya Pak Haji nu ngajawab ibu-ibu. Bu, betul lebih banyak cewek? Pernah nanya ke Capilduk? Bu pernah nanya ke Capilduk belum? Dah kita mah kenapa ya yang paling banyak teh jadi perempuan? Karena yang paling banyak pengajian perempuan. Kalau Masjid Agung hari Rabu yang paling penuh adalah perempuan. Terus kalau pengajian seminggu paling banyak perempuan, sebulan paling banyak perempuan. Jadi yang paling banyak di surga perempuan. Ini ada masih di sini masih 2 versi. Yang paling banyak di surga laki-laki perempuan? Kita ulangi ya. Kan yang paling banyak pengajian ibu-ibu, yang paling banyak ke masjid ibu-ibu. Di Masjid Agung penuh hari